Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sakramen Ekaristi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak mampu memahami makna perayaan Ekaristi dan simbol-simbol di dalamnya, serta kaitannya dengan perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya. Dan yang kedua, anak-anak mampu memahami dan mensyukuri sakramen Ekaristi yang boleh dialami dan diterima dengan perbuatan dan perkataan. Sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Dalam perayaan Ekaristi, umat beriman mengenangkan kembali perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya. Tuhan Yesus juga berpesan agar perjamuan seperti itu setiap kali diselenggarakan untuk mengenang Dia. Di kemudian hari, para rasul dan gereja Katolik mematuhi pesan Yesus untuk selalu menyelenggarakan perayaan Ekaristi. Orang beriman mengenangkan kembali Yesus yang telah menyerahkan rohnya untuk menebus dosa-dosa dan menyelamatkan manusia. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mendalami pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang sakramen Ekaristi. Biarkan kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkanlah kami agar dapat meneruskan cinta agung yang kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mengajak kalian untuk menonton video perjamuan terakhir dikutip dari Injil Matius bab 26 ayat 17-30 dan disimak dengan baik-baik. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas, yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ekaristi berasal dari kata Eucharistein, yang artinya ucapan terima kasih atau syukur kepada Allah. Nah, di dalam Ekaristi, umat beriman berkumpul untuk yang pertama, merayakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, mengenang sengsara dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mempersembahkan kurban kudus. Yang keempat, menerima komuni kudus bersatu dengan Kristus. Dan yang kelima, merayakan misa kudus. Missio adalah pengutusan. Dalam Ekaristi, umat beriman dipersatukan dengan Kristus ketika menerima komuni kudus. Tetapi, Ekaristi tidak sama dengan komuni. Menerima komuni saja tidak sama dengan merayakan Ekaristi. Nah, buah-buah Ekaristi dan komuni kudus yaitu yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari dosa. Yang ketiga, membangun gereja di dalam kesatuan. Yang keempat, mendorong kita peduli terhadap kaum miskin. Dan yang kelima, mendorong persatuan umat beriman. Sakramen Ekaristi yakni tanda persatuan Kristus dengan umatnya dengan memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan Tuhan Yesus dan para murid. Dalam Ekaristi, Kristus hadir di tengah-tengah umatnya dalam rupa roti dan anggur. Nah, simbol-simbol dalam sakramen Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi harus ada uskup atau imam yang telah ditabiskan dalam gereja Katolik. Dan roti serta anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi dari gambar ini, dari gambar sebelah kiri, seorang imam mengangkat hosti atau roti ya, berbentuk lingkaran itu ya, yang disebut dengan tubuh Kristus. Warnanya putih. Dan anggur atau darah Kristus yang diangkat itu ada di dalam piala ya. Dalam piala itu berisi anggur yang disebut dengan darah Kristus. Tata perayaan Ekaristi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ritus pembuka. Umat mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan dalam sabda serta tubuh dan darahnya. Nah, dalam ritus ini meliputi doa tobat, pujian, dan doa pembukaan. Yang kedua, liturgi sabda. Umat beriman menyambut Tuhan yang hadir dalam sabda-sabdanya. Umat beriman berkesempatan mendengarkan sabda Tuhan, baik dari Injil maupun Perjanjian Lama dan Baru. Umat juga diajak untuk merenungkan kembali sejarah keselamatan dan perutusan yang harus diemban dalam kehidupan sehari-hari melalui homili atau khotbah. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Umat beriman menyambut Tuhan yang hadir dalam tubuh dan darahnya. Dalam doa syukur agung dan komuni, umat dipersatukan dengan Yesus. Dalam doa syukur agung, imam mengucapkan kata-kata berikut ini. Yang pertama ini, imam sambil mengangkat hosti atau roti dan mengucapkan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi kenangan akan daku."
Dan berikutnya, imam mengangkat piala berisi anggur dan mengucapkan, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dan yang keempat, ritus penutup. Umat beriman menerima berkat dan pengutusan untuk ikut serta mewartakan kabar baik. Berikutnya, mensyukuri sakramen Ekaristi. Umat beriman merayakan Ekaristi dengan penuh syukur dan menjadikannya sumber kekuatan iman untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, yakni ikut serta mewartakan kabar baik dalam kegiatan hidup sehari-hari. Rangkuman pelajaran kita pada hari ini, Ekaristi menjadi jantung iman Katolik. Dalam Ekaristi kita bersatu dengan Kristus. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan hakikat serta rangkuman hidup kita. Di dalam Ekaristi, uskup atau imam akan menjadi sosok Yesus sendiri yang menyerahkan tubuhnya dalam rupa roti dan darahnya dalam rupa anggur kepada kita. Perayaan Ekaristi terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, ritus pembuka. Yang kedua, liturgi sabda. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Dan yang keempat, ritus penutup. Nah, setiap kali merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus dan diutus mewartakan kabar baik kepada semua orang. Anak-anak, semoga pelajaran hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga dari sakramen Ekaristi ini kita semakin mencintai Tuhan Yesus, semakin bersyukur dan mampu menebarkan kebaikan kepada semua orang. Sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena hari ini kami telah Engkau perkenalkan dengan Ekaristi yang menjadi kesempatan bagi kami untuk bertemu dan bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami agar boleh menerima tubuh dan darah Putra-Mu dalam setiap perayaan Ekaristi yang kami ikuti. Kuatkanlah kami agar senantiasa siap berbagi kasih kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa dan terima kasih.